Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, dalam menjalani kehidupan kita ini kadang-kadang ya walaupun tidak pasti begitu, kadang-kadang kita ini mau berbuat baik itu kita kaitkan dengan waktu, kadang-kadang kita kaitkan dengan kondisi kita. Jadi misalnya kita mau berbuat baik, yang sebetulnya perbuatan baik kita ini tidak ada kaitannya dengan waktu, kecuali kalau memang keinginan perbuatan baik kita ini ada kaitannya dengan waktu, ya tentu kita harus mengikuti waktu. Jadi misalnya kita pagi-pagi mau untuk sholat tahajud begitu, ya tentu harus menunggu malam tadi itu. Tetapi pada umumnya banyak sesuatu yang termasuk amalan sholihan itu yang tidak terkait dengan waktu. Maka ketika amal soleh itu tidak terkait dengan waktu, Rasulullah menyampaikan supaya itu bersegera untuk kita lakukan. Dan juga amal kita ini jangan kita kaitkan dengan kondisi tertentu kita ya. Walaupun pada titik tertentu sebetulnya kita dibolehkan, yang dalam bahasa agama disebut dengan nazar. Nanti misalnya saya berhasil seperti ini, kemudian saya melakukan ini, saya berhasil seperti ini, akan melakukan ini. Nazar itu kalau di dalam hadis sesuatu yang sebetulnya dibolehkan, tetapi Rasulullah tidak begitu menyukai. Karena ketika kita ini bernazar itu sebetulnya kita mengaitkan keinginan beramal kita ini bukan karena Allah, tetapi karena ketika apa yang kita keinginkan, yang kita inginkan itu nanti berhasil. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan supaya kita ini bersegera ketika kita ini ingin beramal soleh. Jangan sampai kita tunggu sampai waktu berikutnya. Ada sebuah kisah di dalam hadis. Ini ada di dalam beberapa kitab, termasuk salah satunya itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam babun badirul a'mali bil khairat. Ini bab yang menjelaskan supaya kita bersegera di dalam kebaikan. Suatu ketika ada seorang sahabat itu yang meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, kuntu shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Satu saat saya sholat di belakang Rasulullah, artinya berjamaah diimami oleh Rasulullah. Bil Madinati, di Madinah, al-Asra, sholatnya itu adalah sholat asar. Fasallama, kemudian ketika Rasulullah ini sudah salam, qoma musri'an, kemudian Nabi ini berdiri dengan segera. Artinya Rasulullah itu tidak seperti biasa. Nah, biasanya kan Rasulullah itu ketika selesai sholat kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah kemudian
selesai salam itu qoma musri'an, bersegera beliau ini bangkit. Kemudian Rasulullah itu karena rumahnya itu dekat dengan masjid, Rasulullah itu terlihat oleh para sahabat itu menuju ke salah satu kamar dari salah satu istrinya. Masuk, begitu masuk, para sahabatnya kelihatannya memang agak heran begitu loh, kenapa Rasulullah kok tiba-tiba bersegera untuk masuk ke kamar itu. Begitu Rasulullah masuk ke kamar, tidak terlalu lama kemudian Rasulullah ini balik ke masjid, kemudian menyampaikan kepada sahabat. Beliau ingin menyampaikan supaya para sahabat itu tidak terheran-heran begitu. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa beliau bersegera bangkit untuk meninggalkan para sahabat menuju ke kamar salah satu istrinya itu karena pada saat sholat Rasulullah ini teringat ada sesuatu yang sudah diniatkan untuk diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan begitu, dan barang itu masih berada di rumah, belum sempat untuk diberikan. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah tidak senang kalau barang yang sudah diniatkan untuk diberikan pada orang lain itu nanti akan mabit di rumah beliau ini, akan menginap di rumah beliau. Jadi Rasulullah ingin bersegera, sesuatu yang sudah diniatkan itu bersegera untuk dilakukan. Kecuali kalau memang sesuatu itu berkaitan dengan waktu, baru ini nanti harus menunggu waktu. Tetapi ketika sesuatu kebaikan yang sudah terbersit dalam hati, sudah diniatkan dalam hati untuk dilakukan, ini kalau tidak ada hubungannya dengan waktu harus bersegera untuk kita lakukan. Nah itu contohnya Rasulullah. Ini bukan berarti kemudian kita mengambil sisi negatifnya kan begitu. Karena ada orang yang guyonan begitu mengambil sisi negatifnya. Oh ternyata Rasulullah itu ketika sholat juga ingat sesuatu yang lain. Saya kira kalau masalah ini ya manusiawi lah. Artinya kita ini sebetulnya memang tidak dituntut di dalam sholat itu 100% harus mengingat Allah, itu tidak dituntut seperti itu, karena tuntutan seperti itu jelas sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Bahkan Rasulullah sendiri itu ketika sholat itu masih teringat sesuatu yang berada di luar sholat, itu Rasul. Makanya kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kita ini diperintahkan untuk mengingat Allah ketika sholat itu dalam jumlah yang lebih banyak daripada tidak mengingat Allah. Kalau Al-Quran hanya begitu sebenarnya. Karena orang yang mengingat Allah hanya sedikit ketika sholat, itu berarti orang ini di dalam dirinya ada tanda-tanda munafik. Karena di dalam surat An-Nisa Allah sampaikan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat tidak mengingat Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Bahasa Arab itu kalau qalil itu maksudnya ya kurang dari separuh lah. Kalau lebih dari separuh itu kasir. Jadi ketika kita mengingat Allah dalam sholat itu kurang dari separuh, itu berarti di dalam diri kita ini nun sewu. Ya, saya sendiri termasuk panjenengan kalau mengingat Allah ketika sholat itu hanya qalil, ini berarti tanda-tanda munafik itu ada pada diri kita. Dan Allah yang menyampaikan seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hal ini, dalam konteks bersegera ini kan ada kaitannya dengan hati kita. Sesuatu yang terbersit dalam hati kita, apakah sesuatu itu menuju kepada kebaikan atau menuju kepada sesuatu yang tidak baik. Ini dalam konteks teori bahasa secara lughat. Yang ada dalam hati kita ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama namanya khatir.
ya khatir, kemudian yang kedua ini hammun, yang ketiga itu namanya ngazmun. Khatir itu apa? Khatir itu adalah sesuatu yang terlintas di dalam hati kita. Bahasa kita itu seret, terlintas begitu. Ini namanya khatir. Apakah sretnya itu sret menuju kebaikan, apakah sretnya ini menuju ketidakbaikan, itu namanya khatir. Kalau misalnya sesuatu yang menuju kebaikan, misalnya kita jalan-jalan, kemudian kita melewati renovasi masjid, terbersit dalam hati kita, pengen nyumbang misalnya, itu namanya khatir. Dan khatir ini belum memiliki nilai di hadapan Allah. Dan manusia itu nanti kalau hanya sekedar khatir, maka yang terlintas itu tidak bernilai. Apakah yang terlintas itu kebaikan, apakah yang terlintas itu sesuatu yang tidak baik. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, kalau misalnya ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan yang lewat atau mungkin melewati begitu, orangnya misalnya tidak menutup aurat begitu, kemudian kita ketemu atau melewati atau dilewati, maksret gitu. Maksret, kemudian pikiran kita itu ya ketut maksret begitu, hati kita maksret begitu, maka pandangan pertama seperti itu tidak mengandung nilai dosa. Nilai diterus nih, nah ini yang jadi masalah. Terus nih ditot, terus buat rencana, lah ini yang sudah tidak benar. Nah, saya lanjutkan yang terkait dengan misalnya masjid tadi ya, kita jalan-jalan kemudian lihat masjid, terbesit dalam hati kita pengen nyumbang, ini namanya khatir, belum punya nilai. Sama dengan maksret, kita melihat sesuatu kemaksiatan, belum menjadi sebuah dosa. Nah, kalau nanti misalnya kita melihat renovasi pembangunan masjid, kita selintas begitu ingin untuk nyumbang, kemudian hati kita menetapkan misalnya bulan depan pas gajian saya mau nyumbang misalnya, ini tanggal tuwek misalnya ini ya, bulan depan saya akan nyumbang 10% dari gaji saya misalnya. Nah, yang seperti ini namanya bukan khatir, yang seperti ini namanya adalah hammun. Nah, ini sudah memiliki nilai. Jadi kalau kita ini sudah menetapkan untuk nyumbang misalnya, kemudian kita tetapkan kapan waktunya, kemudian jumlahnya berapa, ini namanya sudah hammun. Ketika orang ini dalam posisi hammun, hatinya dalam posisi hammun, ini sudah memiliki nilai. Makanya Rasulullah menyampaikan, waman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan wahidatan. Barang siapa yang punya keinginan hammun itu tadi, untuk melakukan hasanah, melakukan kebaikan, falam ya'malha, sementara karena ada halangan tertentu dia tidak melakukan itu, katabahallahu indahu hasanatan wahidatan, maka Allah akan mencatat orang yang seperti itu telah melakukan kebaikan satu kali. Waman hamma bi hasanatin fal ya'malha katabahallahu indahu ngasyra hasanatin ila admafin katsiratin. Kalau kita ini sudah memiliki hammun kebaikan, hammun hasanah, kemudian kita ini melakukannya, maka Allah akan mencatat kita ini telah melakukan 10 kebaikan ila admafin katsiratin, bahkan sampai lipatan yang jumlahnya banyak. Kalau apa yang terbersit dalam hati kita ini sudah mulai kita lakukan, walaupun itu belum sempurna, maka kita ini disebut dengan azmun, yang itu nilainya sudah lebih tinggi daripada hammun itu.
Sementara kalau kita ini punya hamun yang jelek, ya, hamun yang jelek, punya keinginan yang jelek begitu, yang sayyi'ah. Ketika kita ini mampu untuk menahan diri kemudian tidak melakukan, maka oleh Allah katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka kemampuan kita untuk menahan diri dari perbuatan yang kita rencanakan yang tidak baik itu, Allah akan memberikan pahala kepada kita ini seperti kita melakukan hasanatan kamilatan, sebuah kebaikan yang sempurna. Tetapi kalau kita ini melakukan sesuatu yang sudah menjadi hamun di hati kita terhadap sesuatu yang tidak baik, kemudian kita ini melakukan kejelekan itu, maka Allah mencatat kita ini telah melakukan kejelekan satu. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersegeralah kita ini di dalam melaksanakan kebajikan itu. Jangan menunggu tahun depan, jangan menunggu bulan depan. Sekali lagi, kalau itu tidak ada kaitannya dengan waktu atau dengan kemampuan kita ini. Jadi ini harus kita upayakan di dalam diri kita, karena sering kita ini ingin melakukan sebuah kebaikan itu kita kaitkan dengan waktu. Misalnya tahun baru saya akan melakukan kebaikan ini, kemudian nanti di bulan ini saya mau melakukan perbuatan ini. Kalau sekali lagi kebaikan itu tidak ada kaitannya dengan waktu, bersegeralah untuk kita lakukan. Begitu pula ketika kita ini ingin memohon ampunan kepada Allah. Ini Al-Quran dan As-Sunnah juga merintahkan kita ini supaya bersegera. Makanya dalam Al-Quran Allah menyampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wal jannah. Bersegeralah kamu itu untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan juga mendapatkan jatah atau tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini kita harus bersegera. Jadi bersegera di dalam beramal soleh dan bersegera di dalam memohon atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini harus kita segerakan, dan dua-duanya inilah sebetulnya yang kita butuhkan nanti untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit bahan renungan ini bisa kita tafakuri bersama dan kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga bertambahnya amal kebaikan kita ini nanti diiringi dengan berkurangnya kesalahan-kesalahan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah, tambahan taufik, tambahan kesehatan pada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang mampu untuk menjalankan segala perintahnya Allah dan mampu untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.